Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai startup kami yaitu Call.me. Call.me merupakan startup di mana menyediakan lowongan pekerjaan. Problem yang kami ambil adalah banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan susah dalam mencari pekerjaan. Nah, pada situasi sekarang, banyak orang yang telah kehilangan pekerjaannya karena pandemi COVID-19 ini. Selain itu, juga terbatasnya lowongan kerja dan tidak memenuhi persyaratan juga dapat mempengaruhi seseorang dalam pekerjaan apa tidak. Jadi, sesuai dengan tema startup kami, yaitu aplikasi rekrutmen, jadi problem yang kita lihat itu yang pertama adalah karena COVID-19 ini banyak orang yang harus dirumahkan gara-gara pandemi 19 ini. Kemudian permasalahan kedua yaitu terlalu minimnya dan terbatasnya lowongan pekerjaan sehingga mereka tidak mendapatkan pekerjaan. Dan permasalahan yang terakhir adalah banyak dari perusahaan yang menetapkan persyaratan-persyaratan tertentu sehingga banyak orang yang tidak mendapatkan pekerjaan karena persyaratan yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Nah, dari permasalahan yang sudah saya sebutkan tadi, kira-kira apa sih yang kita harus lakukan supaya gampang untuk mendapatkan pekerjaan? Hal yang pertama yang kita harus lakukan adalah mengubah setiap diri kita dengan cara menambah skill-skill dan pengalaman kita yang sudah kita pelajari. Dengan begitu Anda lebih profesional dalam bekerja. Hal kedua yaitu mencari kerja di media sosial untuk mendapat lowongan pekerjaan. Dan yang terakhir adalah coba mampir ke website kita yaitu Call.me. Call.me adalah sebuah website yang menyediakan lowongan kerja bagi para pencari lowongan kerja, sehingga bisa memilih pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan skill kita. Kemudian presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Michael Chandra. Oke, perkenalkan, nama saya Michael dengan NPM 1931160. Saya akan melanjutkan presentasi dari Ricky Andi Kurniawan. Ini adalah awal produk atau service kami, yaitu Call.me. Yang pertama itu kita ingin pelamar tuh bisa mencari informasi perusahaan. Terus yang kedua itu perusahaan bisa mengupload lowongan kerja mereka secara online via Call.me. Terus yang ketiga itu perusahaan itu siap untuk berangkat. Artinya berangkat itu siap untuk lowongan kerja mereka untuk dipublish secara online dan bisa dicari oleh pelamar. Oke, next slide. Kenapa menggunakan Call.me? Ya, karena pada era sekarang ini itu adalah waktu yang tepat untuk kalian menggunakan Call.me. Karena pada era sekarang ini itu serba online dan menggunakan produk ini itu lebih praktis daripada kalian mencari pekerjaan atau lowongan kerja secara satu-satu pergi ke satu tempat, nah semacam itu. Terus yang kedua itu adalah waktu yang tepat. Jadi kalian bisa mencari pekerjaan yang sesuai dengan skill kalian. Nah, maka dari itu kalian bisa mencoba Call.me atau lain produk kita ini. Oke, next slide. Nah, untuk daya tarik, jadi dari pertama Maret tanggal 21 sampai Juli tanggal 21 itu mengalami penaikan. Ya, jadi daya tariknya itu mengalami peningkatan. Oke, next. Jadi Call.me target kita itu adalah customer mana yang ingin kita cari atau bimbing gitu ya, semacam itu. Nah, itu adalah yang pertama yang ingin mencari pekerjaan di Call.me, aplikasi Call.me ya. Nah, jadi kalian tuh di sini juga bisa mencari pekerjaan dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi requirement company-nya. Terus di sini
Kalian juga untuk perusahaan itu bisa mencari pelamar yang sesuai dengan yang perusahaan kalian cari. Oke, next. Jadi ini adalah kemungkinan resiko yang akan terjadi pada Call.me. Yang pertama, tidak adanya lowongan kerja yang sesuai dengan skill kalian. Terus yang kedua, adanya penipuan yang dilakukan oleh perusahaan. Terus yang ketiga, adanya kesalahan pada seleksi karyawan atau pekerja. Oke, next. Terus ini adalah SWOT analisis kita. Yang pertama, kekuatan. Nah, kekuatannya itu yang pertama itu pelamar dapat lebih gampang menemui informasi perusahaan. Terus yang kedua, bisa interaksi secara bagus. Terus kelemahannya itu harus menggunakan atau membutuhkan internet yang stabil untuk berkomunikasi. Terus yang kedua, akses yang terbatas pada device. Untuk kesempatannya pelamar dapat kesempatan untuk menemukan informasi perusahaan secara gampang. Terus untuk ancamannya itu banyak kompetitor pada dunia ini ya, seperti job yang ada di itu seperti LinkedIn, terus Jobstreet dan lain-lain. Oke, next. Nah, ini adalah Call.me business model. Itu ada problem, solution, key metrics, cost structure, unique value proposition, unfair advantage, channel, customer segment, sama revenue stream. Oke, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kelvin dengan NPM 1931 31102. Oke, perkenalkan saya Kelvin dan selanjutnya saya akan melanjutkan pitching atau presentasi mengenai startup bisnis kami. Jadi yang ditampilkan sekarang adalah untuk layout canvas atau bisnis model kami untuk startupnya yang terdiri dari problem atau masalah, ada solusi, ada kunci metrik, ada unik preposisi, ada unfair advantage, ada channels, customer segment atau segmen konsumen, ada cost structure atau struktur biaya, dan yang terakhir yaitu revenue streams atau pendapatan. Lalu selanjutnya yaitu adalah untuk strategi go market atau go strategi, yaitu untuk cara pemasarannya, yaitu yang pertama video advertising atau memberikan sebuah iklan. Lalu yang kedua yaitu adalah 1 month trial atau 1 bulan trial, yaitu kita memberikan 1 bulan secara gratis untuk bisa dicoba oleh konsumen. Lalu yang ketiga yaitu events atau aktivitas dan lain-lain, yaitu kita memberikan sebuah aktivitas jadi kepada konsumen atau user dapat dicoba atau digunakan. Lalu selanjutnya yaitu adalah tampilan untuk sebuah website kami untuk startupnya, yaitu bentuk Call.me job portal, ada tombol home, jobs, about, blog, lain-lain atau more, dan contact us. Lalu selanjutnya yaitu adalah untuk logo startup kami. Di tengahnya ada bentuk logo telepon dan di bawahnya ada tulisan untuk Call.me, yaitu melambangkan untuk siap bekerja. Lalu selanjutnya yaitu adalah tim kami terdiri dari Ricky Andi Kurniawan, Michael Chandra, dan saya yaitu Kelvin. Lalu untuk masa kedepannya atau roadmapnya yaitu untuk sekarang lagi masa tahap beta testing. Lalu untuk nanti kedepannya masih ada untuk update dan change dan final release. Sekian dari kelompok kami untuk mempresentasikan pitching atau startup bisnis kami. Mohon maaf jika ada kesalahan selama presentasi. Dan thanks for watching.